UFC 298 Alexander Volkanovski versus Ilia Topuria menjadi event yang spektakuler. Selain mereka, pertarungan lainnya di main card juga sangat menarik dan menjanjikan keseruan yang dahsyat. Ada Merab Dvalishvili versus mantan Triple Champ Henry Cejudo. Lalu Ian Machado Garry versus Geoff Neal dan Paulo Costa versus former champion Robert Whittaker. Langsung saja kita recap UFC 298. Kita mulai dari Merab versus Henry Cejudo. Ini dia pertarungan yang tidak kalah seru dari main fight di event ini. Mantan juara 2 divisi UFC dan peraih medali emas Olimpiade Henry Cejudo menghadapi rising star monster jenis baru Merab the Machine Dvalishvili. Pertarungan amat sangat menarik. Arena pecah dengan keseruan pertarungan Cejudo versus Merab. Di ronde pertama, Henry menekan Merab dan berhasil mendaratkan pukulan bersih yang membuat Merab sedikit kelayangan. Namun di ronde kedua, Merab bangkit dengan striking yang lebih tajam dan adjustment dengan strategi baru. Merab balik menekan dan sang juara gulat Olimpiade ini di take down dan didominasi Merab di ground. Banyak pukulan masuk dan dominasi Merab di ground diakhiri kuncian guillotine choke yang sangat dalam namun diselamatkan bell. Di ronde ketiga, Merab makin menggila. Ia bukan hanya men-take down Henry tapi berhasil mengangkat Henry mengelilingi oktagon dan membanting Olympic gold medalist ini ke ground dan terus menghajarnya. Merab mendominasi ronde ketiga ini dan dinyatakan menang telak unanimous decision. Meski tidak berakhir finish, namun vibes pertarungan ini secara keseluruhan begitu seru dan memecahkan arena. Teknik dan skill yang keduanya sajikan begitu luar biasa memukau, level pertarungan yang begitu dahsyat. Merab berhasil mengalahkan Triple Champ Henry Cejudo dengan cara yang sensasional dan fantastis, jauh lebih mengesankan dari yang sahabatnya Aljo lakukan. Ia jelas layak mendapatkan title shot selanjutnya. Namun tentu Merab harus menunggu kemenangan antara Sean O'Malley versus Chito Vera yang akan digelar bulan depan. Kita tunggu saja. Main card dilanjutkan pertarungan di welterweight antara Ian Garry versus Geoff Neal. Ian Garry tengah viral beberapa bulan kemarin karena urusan pribadinya. Namun Ian berhasil membuktikan kapasitasnya pada para haters. Ia berhasil mengalahkan Geoff Neal dengan telak. Meski agak membosankan, namun disiplin, kecepatan, akurasi, dan fight IQ-nya amat sangat impresif dan benar-benar menjanjikan. Ia mendikte dan mendominasi ketiga ronde dan menang dengan unanimous decision. Ian Machado Garry masih tak terkalahkan 14-0 dan langsung menantang Colby Covington, orang yang memviralkan masalah pribadi Ian Garry. Kita lanjut ke co-main event di kelas middleweight antara mantan juara Robert Whittaker versus Raja Meme kita Paulo Costa. Akhirnya Costa benar-benar bisa tampil dan ia melawan Whittaker, sang mantan juara yang tak mau lagi kalah. Keduanya petarung yang sangat menarik dan selalu menghadirkan keseruan besar. Langsung saja kita recap. Di ronde pertama, Whittaker mengendalikan pertarungan, strikingnya sangat tajam dan cepat. Namun Costa mendaratkan spinning kick keras dan bersih yang membuat Whittaker kelayangan, namun ia diselamatkan bell dan mampu bertahan. Di ronde kedua, Whittaker merespon serangan besar Costa dengan banyak sekali pukulan bersih dan kerasnya yang merepotkan Costa. Ia mendominasi ronde ini. Dan di ronde ketiga, pertarungan semakin panas. Keduanya mencoba saling menghabisi, berjibaku dengan sengit selama 5 menit terakhir ini. Akan tetapi keduanya mampu bertahan dan akhirnya Robert Whittaker membuka tahun ini dengan kemenangan. Ia dinyatakan menang telak unanimous decision dari Paulo Costa. Pertarungan yang cukup dahsyat dan sangat menghibur. Keduanya tampil impresif, namun Whittaker memang terlihat sudah kembali ke performa terbaiknya. Ia tampil menjadi petarung yang lebih cepat dan lebih teknikal. Whittaker pun memahami pertarungan dengan sangat baik. Ia melakukan pekerjaan yang sangat bagus di pertarungan ini. Costa pun sebenarnya tampil impresif dan terlihat sangat siap dan fokus. Namun memang fight IQ dan pengalamannya tak sebaik Whittaker sehingga kemampuannya yang ia miliki tak bisa ia optimalkan dengan baik. Dan inilah main fight UFC 298 Alexander Volkanovski versus Ilia Topuria. Title shot featherweight yang kembali bergulir. Di ronde pertama, Volka tampak kesulitan dengan gaya bertarung Ilia.
Calf kick dan tekanan Ilya membuat Volk sulit menemukan ritmenya. Namun Volk masih bisa memberikan perlawanan sengit dan keduanya cukup imbang di ronde ini. Dan memasuki ronde kedua, Ilya menancap gasnya. Kepercayaan diri dan keberaniannya tumbuh dan mulai menekan Volkanovski dengan lebih agresif. Volk masih belum menemukan kenyamanan bertarung. Ilya secara tak terduga membredel Volk dengan kombinasi bertubi-tubi yang indah dan mematikan yang membuat Volkanovski tidur dalam sekejap dan masih dirujak babak saat sudah tertidur. Ilya Topuria pun benar-benar membuka era baru kelas featherweight. Ia merebut kekuasaan Volkanovski yang sudah lama merajai kelas featherweight. Skill dan teknik strikingnya benar-benar di level yang berbeda, karena bukan hanya bisa memukul tapi juga bisa membinasakan lawannya. Ditambah lagi ground gamenya juga sangat baik, membuat Ilya nyaris sempurna. Dan Alexander Volkanovski sepertinya benar-benar sudah tiba di masa akhirnya. Bagaimana menurut kalian pertarungan tadi? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Thank you. Selamat dari 7 percobaan pembunuhan berencana, disebut-sebut kebal peluru bahkan bom, menguasai 10 bahasa baik lisan maupun tulisan, karisma besar yang bisa membuat para pemimpin dunia terkesima dan terpengaruh. Sakti, itulah istilah khas yang tersemat pada nama beliau. Benarkah demikian? Percaya tidak percaya, namun memang nyatanya kemampuan, kecerdasan, keilmuan, dan karisma beliau tidak seperti manusia pada umumnya. Kesaktian apa saja yang dimiliki Bung Karno yang menjadi legenda dan misteri? Langsung saja kita bahas. Susah cari konveksi terpercaya dan tepat waktu? Order saja di CV Alta Sukabumi. Pengerjaan cepat, kapasitas besar, murah, berkualitas, dan bergaransi. Terpercaya ratusan klien, profesional, dan berpengalaman sejak tahun 2013 lalu. Siap mengerjakan partai besar maupun kecil. Minimal order hanya 12 piece. Menerima order pembuatan kaos, polo shirt, training olahraga, seragam kantor PDL, jaket, rompi, jas alma mater, jasket, wearpack, atribut partai, dan lain-lain. Untuk order atau tanya-tanya bisa datang langsung atau WhatsApp kami sekarang juga. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clapper Sport yang baru. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.